Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih kepada semua pendengar atau pembaca media ini terkait dengan 10 hari kedua bulan Ramadan. Amalan apa sih yang sangat dianjurkan gitu? Anjuran yang ada itu 10 hari pertama kita meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 hari kedua itu kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Logis memang atau masuk akal ketika kita dirahmati atau dikasih sayang ya Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya urutannya doa yang dianjurkan pada bulan Ramadan di 10 hari kedua itu 11 sampai 20 itu kita disuruh meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahumma ighfirli dzunubi ya rabbal alamin. Allahumma ighfirli dzunubi ya rabbal alamin. Ya Allah, ampuni ulun wahai Tuhan yang memiliki alam semesta. Ini ucapan yang dianjurkan oleh salafus saleh, oleh orang-orang yang dulu. Bahkan ada yang mengatakan ini dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita harus meminta ampun setelah kita meminta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Secara manusiawi urutannya atau ranking harus kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala memang demikian. Kita juga bisa kita contohkan kalau kita dengan orang tua kita sendiri, kita harus baik-baik dulu, kita harus manja-manja dulu, kita harus saling menghormati dulu. Kemudian setelah itu lalu kita memohon sesuatu kepada orang tua kita. Nah, kita dengan Allah, dengan Tuhan kita kayak tujuan kita minta kasih sayangi, kita minta rahmati dengan Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah itu sangat luas. Lalu kemudian kita minta ampuni terhadap Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, dan pada gilirannya setelah Allah mengampuni kita di ujung daripada 10 hari terakhir itu, kita akan dibebaskan Allah daripada siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'tiqni minan nar wa adkhilni jannata ya rabbal alamin. Allah, bebaskan engkau, merdekakan aku dari neraka dan masukkan aku kepada surga-Mu ya Allah. Nah, ini jenjang atau adab kita melaksanakan di saat kita berpuasa di bulan Ramadan itu, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa tidak akan ditolak bagi orang yang melaksanakan puasa. Nah, doa yang dianjurkan agar membawa keselamatan terhadap kita yang melaksanakan yang patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang dianjurkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah disusunkan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya kita ini akan diberikan keselamatan baik dunia dan akhirat. Nah, itu amalan yang 10 hari. Nah, kapan mengamalkan itu tidak ada tidak ada petunjuk yang harus di waktu mana mengamalkan itu bebas. Banyak guru-guru kita menyampaikan pada murid-muridnya, termasuk dulu guru kami menyampaikan itu dibaca setiap selesai sholat fardu, dijadikan doa Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Banyaki membaca Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin 10 hari pertama. Kemudian masuk kedua Allahumma ighfirli dzunubi ya rabbal alamin. Itu banyaki membaca minimal di setiap kita selesai melaksanakan salat fardu, salat 5 waktu. Banyaki membaca Allahumma ighfirli dzunubi ya rabbal alamin.
kalau ini kita meminta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan kita memuji atau memanja-manja dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan minta kasih sayangnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah doa kita itu dijabah Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita dalam keadaan puasa pada saat itu. Nah, ini penekanan untuk sepertiga di tengah sepertiga bulan Ramadan. Kenapa bulan di sepertiga itu kita disuruh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ada peristiwa-peristiwa penting di situ juga diturunkan Allah Subhanahu wa taala, seperti nuzulul Quran, itu turunnya di 17 Ramadan, walaupun ada pendapat lain di tanggal yang lain, cuma kebanyakannya gitu lah, ijma ulama itu kaul yang terbanyak itu mengatakan di 17 Ramadan. Artinya di 10 tengah Ramadan itu, di 10 kedua Ramadan itu momentum Allah memakai kesempatan atau waktu itu ada peristiwa-peristiwa besar. Nah, terkait dengan ada peristiwa besar itu kemungkinan besarnya doa kita ini dijabah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga waktu-waktu yang lain gitu. Kan ada waktu-waktu yang dimana seperti 10 Muharram, Asyura, itu kan ada peristiwa-peristiwa besar. Ini juga Al-Quran diturunkan di Ramadan itu, di 17 Ramadan. Itu luar biasa, karena satu kitab suci yang membawahi semua agama-agama, kitab suci yang lain itu Al-Quran. Dan Al-Quran ini tidak akan bisa berubah, Allah sendiri yang menjamin keotentikan atau keaslian Al-Quran itu sampai hari kiamat nanti. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaganya. Dengan cara apa? Dengan cara Allah memberikan kekuatan ingatan, pikiran, memori terhadap hafiz-hafizah seluruh dunia yang ada yang memelihara Al-Quran itu, sehingga tidak bisa dirubah keasliannya terhadap Al-Quran itu. Itulah suatu mukjizat terbesar bagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Nah, dengan demikian karena kita sangat dituntut tadi meminta ampun kepada Allah di hari kedua, di 10 hari kedua Ramadan ini, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan dinyamankan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap agar Ramadan akan datang kita akan ketemu lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.